Sword of Coming, episode 133. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Cui-chan tidak terkejut dengan jawaban ini, dan dia berkata dengan sabar, "Aku tahu kau memiliki beberapa keraguan terhadapku dan berpikir bahwa aku menyembunyikan motif tersembunyi, tetapi kau dapat mengamatiku sebentar sebelum kau memutuskan apakah kau ingin menerimaku sebagai murid pertamamu. Saat ini, basis kultivasi saya tidak istimewa, tetapi saya memiliki segudang pengetahuan dan pengalaman, dan saya mengenal adat istiadat dan tradisi negara Sui Agung seperti punggung tangan saya sendiri. Jadi, menemani Anda dalam perjalanan ke negara Sui Agung akan sangat berarti." Cui-chan dapat melihat bahwa Chen Pingan masih sama sekali tidak tergerak, tetapi dia tidak patah semangat oleh hal ini, dan dia melanjutkan, "Yakinlah, aku tidak datang ke sini dengan tangan kosong untuk memintamu menerimaku sebagai muridmu. Sebagai gantinya, aku sudah menyiapkan satu set hadiah yang sangat berharga untukmu, salah satunya adalah salinan, album binatang dan roh terberkati, yang hampir dimiliki oleh setiap kultivator keliling dari 5 tingkat tengah. Selain itu, salinan milikku bahkan lebih berharga karena secara alami mengandung 5 atau 6 jenis roh." Cui-chan menghitung hadiahnya satu persatu dengan jari sambil melanjutkan, "Ada juga satu set 4 harta karun ruang belajar, yang salah satu kuasnya berisi ikan pemakan tinta. Entah kamu menulis atau melukis dengan kuas, setelah selesai, kamu tidak perlu mencuci kuas karena ikan pemakan tinta akan melahap semua tintanya. Bukankah itu luar biasa? Tentunya Anda harus setuju bahwa ini adalah alat yang luar biasa bagi setiap cendekiawan. Mengenai tintanya, tinta ini terdiri dari 3 lapis tinta pinus. Ketuk batang tinta dengan jari Anda, dan akan menghasilkan suara yang menyenangkan seperti gemerisik jarum pinus yang tertiup angin. Sekalipun Anda hanya menggunakan sedikit tinta untuk menulis sesuatu, aroma tintanya akan tetap bertahan selama bertahun-tahun. Batu tinta itu adalah artefak kuno peninggalan seorang biksu tua tak bernama dari benua lain, dan disebut kolam pelepasan. Penasaran? Kertasnya adalah lembaran batu emas, sejenis kertas yang digunakan kaisar untuk menetapkan dewa gunung dan sungai secara resmi." Cui-chan menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Hadiah terpenting yang kumiliki untukmu adalah pedang terbang setengah mati. Pedang ini ditempa dari material luar biasa dan sangat tajam. Keunggulannya adalah kau tidak perlu mengembangkan ki pedang atau niat pedangnya. Sebaliknya, kau bisa langsung menggunakannya. Saya mendapatkan pedang terbang itu secara kebetulan, dan pedang itu telah menjadi koleksi berharga saya selama bertahun-tahun. Saya belum menyempurnakannya selama ini, bukan karena saya pikir pedang itu tidak bagus, tetapi karena saya bukan ahli pedang, jadi akan sangat sia-sia bagi saya untuk menyempurnakan pedang terbang sebagus itu." Awalnya, Cui-chan penuh semangat dan antusiasme, tetapi suaranya semakin pelan saat berbicara. Ia mendapati bahwa Chen Pingan tampaknya tidak tergoda sedikit pun oleh hadiahnya, sebaliknya, semakin banyak hadiah yang ia sebutkan, semakin tegas pula tatapan penolakan di mata Chen Pingan. Raut wajah Cui-chan tampak sedih, ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada dan bertanya dengan nada memelas, "Masih kurangkah? Aku datang ke sini dengan sepenuh hati untuk menjadi muridmu. Kalau kau tidak percaya, aku bersumpah. Kalau aku menyimpan sedikit saja rasa dendam padamu, biarlah aku disambar petir di tempatku berdiri." "Tidak," seru Chen Pingan dengan suara tegas sambil menggelengkan kepalanya. Chen Pingan pertama kali melihat Cui-chan di bengkel pandai besi Tuan Ruan, dan saat itu, ia salah mengira anak itu sebagai pelayan Wu Yuan yang terpelajar. Saat pertemuan kedua mereka di Gapura, Cui-chan berinisiatif untuk berbicara dengan Chen Pingan, menyebut dirinya Paman Cui-chan. Dia telah mengungkapkan sejumlah informasi orang dalam yang aneh dan tak dapat dijelaskan kepada Chen Pingan, lalu mengikutinya ke Klai Fase Eli, tempat dia mencuri syair-syair yang terpampang di gerbang halaman Song Jixin. Berbeda dengan kasus Kai Jinjian, Chen Pingan tidak pernah merasakan niat membunuh dari Cui-chan, tetapi ia juga jelas tidak mempercayai Cui-chan. Ia berharap Cui-chan akan menjauh darinya, dan tidak pernah menyangka Cui-chan akan mengikutinya sampai ke perbatasan Kekaisaran Li Agung. Chen Pingan bukan orang bodoh, dan dia tahu niat Cui-chan jelas tidak murni. Kalau tidak, mengapa dia mengikutinya sampai ke perbatasan dan memberikan begitu banyak hadiah berharga hanya untuk menjadi muridnya? Cui-chan melirik sekilas rambut Chen Pingan, hanya untuk menemukan bahwa jepit rambut giok itu telah menghilang. Sesuai kesepakatan mereka sebelumnya, lelaki tua itu akan berbicara dengannya untuk Chen Pingan. Setidaknya,
Lelaki tua itu tidak akan memberitahu Chen Pingan bahwa ia adalah guru kekaisaran Li Agung, juga tidak akan mengungkap rencana jahat Cui Chan terhadap Chen Pingan dan Qi Jingchun. Adapun mengapa lelaki tua itu melepaskannya begitu saja dan mengapa dia memutuskan untuk keluar dari hutan kebajikan di saat seperti ini, padahal hasil dari situasi tersebut sudah jelas telah diputuskan, Cui Chan tidak mau repot-repot mencoba dan menyimpulkan alasan di balik semua ini. Bersaing dengan seorang sage sejati dalam hal kalkulasi dan deduksi akan menjadi usaha yang sia-sia. Terlebih lagi, jiwanya telah terpecah, dan basis kultivasi serta staminanya jauh lebih rendah daripada standar mereka sebelumnya. Ia takut jika ia telah mencapai kedalaman tertentu dalam deduksinya, ia secara tidak sengaja akan melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh lelaki tua itu dan akan menjadi seperti seonggok manusia cacat mental, persis seperti nasib yang telah menimpa inang asli dari tubuh ini. Chen Pingan, apakah kau tidak bertemu dengan seorang cendekiawan tua yang memberitahumu tentang situasi di stasiun relay bantal kota Lilin Merah? Tanya Cui Chan. Alis Chen Pingan sedikit berkerut karena bingung. Cui Chan mengamati ekspresi Chen Pingan dengan saksama, dan ia tahu Chen Pingan tidak berpura-pura. Baiklah, kalau begitu, aku harus menunjukkan kartu trufku, tapi izinkan aku menjelaskan ini sebelumnya, Chen Pingan, aku datang kepadamu dengan segala ketulusan di dunia, namun kau menolakku dengan begitu kejam, jadi aku memutuskan untuk mengurangi hadiahku setengahnya. Ini kesempatan terakhirmu untuk berubah pikiran. Chen Pingan tidak menjawab dan segera berbalik untuk pergi. Melihat hal ini, Cui Chan buru-buru mengeluarkan batu go hitam dari lengan bajunya, lalu melemparkannya ke area kosong di pinggir jalan resmi. Ini pesan yang ditinggalkan Pak Tua yang untukmu. Setelah kau menghancurkan batu go ini, kau akan mengetahui kejadian-kejadian yang menyebabkan semua ini. Setelah itu, kau harus membantuku membuktikan ketidakbersalahanku dan memberitahu Chen Pingan bahwa aku tidak punya motif tersembunyi. Aku datang ke sini hanya dengan niat untuk menjadi muridnya, dan niatku murni dan tulus. Dewa Yin tidak menampakkan diri, tetapi batu go hitam yang mampu menyimpan pesan verbal tiba-tiba hancur di udara. Tak lama kemudian, Lin Soyi menghampiri Chen Pingan dengan ekspresi aneh, lalu berbisik, Dewa Yin berkata bahwa Pak Tua yang dari toko obat keluarga yang telah memberitahumu untuk menaruh kepercayaanmu pada Cui Dongshan, dan dia tidak akan berusaha untuk berkomplot melawanmu. Dia bilang kau harus memperlakukannya seperti pelayan dan memperlakukannya sesukamu dalam perjalanan ke Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung, dan akan sangat disayangkan jika tidak menerima murid bebas seperti ini. Dia juga bilang bahwa mulai sekarang, nasib Cui Dongshan terkait erat denganmu, dan keselamatanmu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya, jadi dia tidak akan berani menyimpan dendam terhadapmu. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, lalu bertanya, siapa mereka? Senyum muncul di wajah Cui Chan saat dia memperkenalkan, si idiot jangkung itu bernama Yulu, Lu seperti keberuntungan, dan gadis kecil berkulit gelap itu bernama Xie, seperti terima kasih. Aku ingin tahu siapa yang memberinya nama konyol seperti itu. Catatan, Lu dalam Yulu diterjemahkan menjadi keberuntungan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cui Chan kemudian memasang ekspresi sedih yang begitu palsu hingga tak akan bisa menipu orang buta sekalipun, lalu ia mendesah. Keduanya adalah mantan warga kekaisaran Lu yang runtuh, dan tragedi yang harus mereka tanggung sungguh membuatku sedih. Xie sudah lama belajar di Akademi Tebing Gunung, sementara Yulu tidak seberuntung itu. Tak lama setelah dia meninggalkan kampung halamannya, pertempuran antara kekaisaran Li Agung dan kekaisaran Lu dimulai, sehingga keduanya terpaksa pulang. Kini setelah kekaisaran mereka runtuh, satu-satunya alasan mereka selamat adalah karena mereka murid Akademi Tebing Gunung. Jika aku tidak membawa mereka ke Akademi Tebing Gunung, mereka pasti akan binasa di pegunungan di sebelah barat wilayah mata air Nagamu. Mereka akan dipukuli sampai mati oleh Dewa Gunung yang menganggap mereka mengganggu pemandangan, atau mereka akan dipaksa berjuang sendiri di lingkungan pegunungan yang keras dan mati kelelahan bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Itulah sebabnya mereka sangat berterima kasih kepada saya dan bersikeras memanggil saya Tuan Muda. Saya sudah mencoba memberitahu mereka bahwa itu tidak perlu, tetapi mereka menolak untuk mendengarkan. Xie tersenyum sambil menyela, jika kau merasa terbebani karena kami memanggilmu Tuan Muda, maka aku tidak akan memanggilmu seperti itu lagi. Untungnya, Yulu tidak mencoba memperburuk keadaan. Dia hanya tersenyum dan berkata, saya sudah terbiasa memanggil Anda Tuan Muda, jadi saya akan terus melakukannya. Cui Chan menoleh ke arah Xie sambil tersenyum palsu seraya berkata, terima kasih atas perhatianmu, Xie. Setelah hening sejenak, Lin Soyi tampaknya telah menerima pesan lain dari Dewa Yin, dan ia melanjutkan dengan suara lirih, Pak Tua yang berkata bahwa sebaiknya kita menerima Yulu dan Xie, dan itu akan menguntungkan kita.
Ia berkata bahwa jika kau benar-benar tidak ingin menerima Cui Dongshan sebagai muridmu, maka kau bisa menjadikannya tameng daging. Kalau nanti kamu menghadapi bahaya, kamu tinggal suruh dia yang menanggung akibatnya. Dia membawa harta karun Saku, jadi dia punya banyak sumber daya dan bisa menahan banyak hukuman. Cui Chan terus menguping Lin Souyi selama ini, dan ia langsung marah besar setelah mendengar ini. Pak Tua Yang, dasar tua bangka pengkhianat, bisa-bisanya kau berbuat begini padaku. Chen Pingan tersenyum sambil bertanya dengan suara rendah, jika aku menerima mereka berdua, apakah mereka akan menjadi teman sekolahmu di masa depan? Senyum masam muncul di wajah Lin Souyi saat ia menjawab, mungkin. Sejujurnya, baik Li Baoping maupun saya tidak tahu banyak tentang situasi sebenarnya di Mountain Cliff Academy, dan Tuan Ma tidak memberitahu kami apapun selama perjalanan kami keluar kota sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Li Huai terus-menerus melirik Yulu secara diam-diam selama ini, dan ia merasa Yulu adalah seseorang yang cocok dengannya. Setidaknya, ia tampak lebih mudah didekati daripada Li Baoping yang pemarah dan kasar serta Lin Souyi yang dingin dan acuh tak acuh. Yulu membawa barang bawaan yang berat di punggungnya, dan menyadari tatapan Li Huai, ia tersenyum dan mengangguk kepada Li Huai sebagai jawaban. Sementara itu, Li Baoping sesekali melirik Xie, dan tatapan mereka bertemu lebih dari sekali. Berbeda sekali dengan saat mereka bertemu dengan pendeta Tao Tua Buta dan murid-muridnya, di mana Li Baoping langsung menyukai gadis kecil berwajah bulat dengan nama panggilan Jiwer. Li Baoping tidak bisa lagi menaruh rasa sayang pada Xie. Ada senyum di wajah Xie, membuatnya mustahil untuk mengetahui emosinya yang sebenarnya, tetapi dia juga tidak terlalu menyukai Li Baoping. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu, jadi permusuhan yang mereka rasakan satu sama lain jelas tidak ada hubungannya dengan akal sehat atau logika. Chen Pingan menoleh ke Cui Chan sambil berkata, Yulu dan Xie bisa bergabung dengan kita, tapi kau tidak bisa. Senyum Cui Chan langsung memudar saat dia bertanya, mengapa? Karena menurutku kamu bukan orang baik, jawab Chen Pingan. Pernyataan Chen Pingan ini agak kekanak-kanakan, tetapi tak seorang pun menganggapnya lucu. Bahkan Li Huai, yang selalu riang dan tak pernah gentar, bisa merasakan tekanan yang menyesakkan di udara. Yulu menoleh ke belakang, dan ia menemukan gumpalan debu tebal di kejauhan. Tanah bergetar pelan di bawah derap kaki kuda, dan tanah itu menyerupai seorang petani rendahan yang telah dicambuk hingga takluk, nyaris tak berdaya mempertahankan hidup sementara mereka menderita dalam diam. Aura perkasa dari pasukan berkuda Kekaisaran Li Agung menyapu udara, dan meski hanya berupa unit yang terdiri dari 30 hingga 40 pasukan berkuda ringan, mereka tetap memancarkan aura membunuh yang mengancam. Mata Yulu menyipit tanpa sadar saat melihat ini. Sementara itu, Cui Chan mengulurkan kedua tangannya dari balik lengan bajunya, lalu menurunkannya dengan gerakan menenangkan, berusaha sekuat tenaga menjaga ketenangannya sambil berkata, aku datang ke sini untuk menjadi muridmu karena seorang cendekiawan tua mendesakku untuk melakukannya. Kalau kalian menolak menerimaku sebagai murid kalian, tidak apa-apa. Aku akan menemani kalian dalam perjalanan ke Akademi Mountain Cliff sebagai guru muda Yulu dan Xie, dan kalian semua bisa berpura-pura aku tidak ada. Bagaimana? Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Asalkan kau tidak menggangguku dan berhenti memaksaku menerimamu sebagai muridku, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Cui Chan baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika pasukan kavaleri itu melesat lewat. Yulu telah mengamati pasukan kavaleri itu sepanjang waktu, dan dia telah menundukkan kepalanya sambil mengangkat satu lengan, menggunakan lengan bajunya untuk melindungi dirinya dari debu. Sementara itu, Xie sudah keluar dari jalan resmi. Sayangnya bagi Cui Chan, ia kebetulan mengenakan jubah putih bersih. Saat pasukan kavaleri yang tangguh menyerbu, Cui Chan terpaku di tempat dengan seluruh tubuhnya tertutup debu. Mulutnya masih terbuka, tetapi ia tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Li Huai tak kuasa menahan rasa iba pada Cui Chan, dan ia bergumam dalam hati, aku mulai merasa sedikit kasihan padanya. Sementara itu, Chen Pingan menyeka debu dan kotoran dari wajahnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi bingung, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini. Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Ruan Qiong, setiap kultivator yang melintasi wilayah yang dulunya merupakan dunia permata kecil dilarang terbang atau menggunakan pedang terbang, kecuali mereka memiliki izin tertulis dari Istana Kekaisaran Li Agung. Setelah pembantaian massal yang dicontohkan Ruan Qiong, semua kultivator di Kekaisaran Li Agung menerima aturan yang agak tidak masuk akal ini. Liu Baqiao turun dari langit dengan pedang terbangnya di luar dunia permata kecil, dan setelah membayar sejumlah uang, ia naik ke salah satu kereta kuda mewah yang disiapkan khusus untuk para kultivator di stasiun relay.
Ia melakukan perjalanan dengan kereta kuda ke sekolah baru yang didirikan oleh klan Chen dari wilayah Ekor Naga, di mana ia bertemu dengan sahabatnya, Chen Songfeng, yang secara pribadi mengajar kelas yang terdiri dari sekitar 12 anak. Begitu melihat Liu Baqiao lewat jendela, Chen Songfeng segera ingin mencari orang lain untuk menggantikannya mengajar di kelas itu, tetapi Liu Baqiao buru-buru melambaikan tangan, yang menunjukkan bahwa dia senang menunggu. 1 jam kemudian, pelajaran berakhir, dan semua anak membungkuk hormat kepada guru mereka. Setelah itu, Chen Songfeng bergegas keluar kelas. Setibanya di samping Liu Baqiao, ia melirik pedang Liu Baqiao dengan ekspresi penasaran, lalu bertanya, "Jadi, ini pedang jimat di sumur pengunci naga di ibu kota Kekaisaran Li Agung?" Liu Baqiao memutar bola matanya dengan berlebihan, lalu menangkupkan tangannya di belakang kepala sambil mengeluh, "Bajingan itu, Song Changjing, berjanji akan menyimpan pedang jimat itu untuk kucabut begitu aku sampai di ibu kota." Dalam perjalanan ke sana, aku mendengar banyak cerita tentang bagaimana seseorang telah mengambil pedang jimat itu. Aku tidak percaya mereka, mengira Song Changjing hanya menyebarkan rumor palsu untuk menenangkan semua orang agar tidak ada yang mencoba mengambil pedang jimat itu sebelum aku sampai di sana. Namun, ketika aku sampai di sana, aku menemukan bahwa pedang itu telah diambil oleh seorang wanita bernama Yang Hua. Liu Baqiao semakin marah saat berbicara. Saya pergi ke Song Changjing untuk meminta penjelasan, dan coba tebak apa yang terjadi. Dia hanya meminta seseorang menyampaikan pesan kepada saya, mengatakan bahwa jika saya menginginkan pedang itu, maka saya harus mencari Yang Hua dan merebutnya dengan paksa. Seumur hidup, aku belum pernah melihat Grandmaster tingkat 10 yang begitu tak tahu malu. Setelah itu, aku baru tahu kalau Yang Hua ini telah menjadi dewi resmi sungai jimat besi di daerah ini. Apa yang bisa kukatakan? Begitulah hidup, kurasa.